Broken bones, broken heart, where can I be mended? A little lonely, much afraid, where am I befriended? Assalamualaikum Bu Reni, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Mai. Sesuai janji kita kan kemarin kita akan berbincang-bincang nih hari ini sebentar. Nah, Ya, dalam percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu Reni sampaikan? ini Bu, saya itu saat mengajar akhir-akhir ini saya itu merasa anak itu kurang fokus ya dengan pelajaran saya. Ada yang kadang diskusi gitu malah main-main. Terus disuruh ngerjain tugas tidak selesai tepat waktu gitu Bu. Motivasi belajar mereka itu loh Bu, sangat kurang sekali kelihatannya akhir-akhir ini. Oh, itu masalah Ibu. Sepertinya ada siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran di kelas Ibu eh, kurang motivasi siswa yang belajar ya. Iya Nah, Bu, hari ini kita bincang-bincang nih, apa yang ingin Ibu Reni harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap sih bisa menemukan solusi Bu, untuk mereka bagaimana motivasi mereka itu bisa lebih baik lagi, mereka bisa antusias dengan pembelajaran saya, juga, nanti, tugas-tugasnya bisa selesai tepat waktu, seperti itu Bu. Ada lagi yang lain yang Ibu inginkan? Mungkin kalau motivasi belajar mereka meningkat, efeknya ya hasil dari pembelajaran itu jadi membaik, Bu. Berarti Bu Reni ingin menemukan solusi ya atas permasalahan yang tadi Ibu sebutkan. Nah, Mmm, menurut Ibu nih, pembelajaran yang Ibu harapkan itu yang menurut Ibu motivasi belajar anak tuh semangat atau meningkat itu yang seperti apa? Menurut saya sih, motivasi yang bagus itu ya motivasi dari dalam diri mereka, Bu. Jadi mereka itu tahu gitu tujuan mereka itu belajar itu apa gitu. Jadi bukan cuman sekedar datang ke sekolah, terus masuk ke dalam kelas, mendengarkan, selesai gitu, Bu. Jadi mereka tuh benar-benar tahu, ke sekolah itu tujuannya untuk apa gitu. Untuk berinteraksi tentunya ya Bu. Ya baik, menurut Ibu Reni anak yang motivasi yang baik itu yaitu siswa yang bisa ikut ya, ikut ke dalam pembelajaran Ibu. Dalam pembelajaran Ibu seperti yang Ibu bilang tadi, mengerjakan tugas tepat waktu mengumpulnya ya kan, terus memperhatikan saat Ibu menjelaskan. Nah, kira-kira apa ya Bu Ren yang membuat siswa tersebut kurang termotivasi di dalam pembelajaran Ibu? Apa ya, Bu, mungkin saya belum terlalu bervariasi dalam menggunakan media pembelajaran kali ya, Bu, ya. Ya, anak-anak zaman sekarang kan, lebih ke menggunakan Android seperti itu. Nah, mungkin saya kurang dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran, Bu. Oh iya iya, baik. Berarti anak tersebut kurang tertarik dengan metode yang Ibu gunakan ya. Nah, Ya, kira-kira metode apa nih yang eh, sudah Ibu rencanakan agar anak-anak tadi termotivasi dalam pembelajaran Ibu? mungkin saya dari kemarin, kita baru membahas tentang saya baru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi kan, Bu. Mungkin saya akan coba mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu, di dalam kelas. Eee, kan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu
nanti pembelajarannya itu jadi bervariasi gitu Bu. Misalnya anaknya dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, minatnya, seperti itu. Oh, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Ibu itu akan Ibu kelompokkan dalam satu kelas menjadi 3 gaya belajar ya kan? Menurut Ibu tadi Ibu berdasarkan apa tuh? Uh, Auditori, iya. Ya, nanti kan saya amati dulu, saya observasi gitu. Anak di dalam kelas saya itu mereka gaya belajarnya seperti apa, Bu? Apakah kelompoknya auditori, kinestetik kah atau visual kah mereka seperti itu, Bu. Jadi dalam pengelompokan itu nanti di situ baru saya tentukan media pembelajaran yang pas untuk mereka seperti apa. Iya, sangat menarik ini. Kira-kira ada lagi metode yang lain selain berdiferensiasi? Uh, terkait ini pembelajaran motivasi mungkin Bu, selain saya mencobakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir semua gaya belajar mereka, mungkin salah satu yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan minat motivasi mereka ini, kan motivasi itu harusnya dari dalam diri ya Bu. Nah, jadi keadaan di rumah itu mempengaruhi motivasi belajar mereka di sekolah. Mungkin ada baiknya kali saya berkolaborasi dengan orang tua ya Bu, mencari tahu apa sih latar belakang kenapa anak-anak ini minatnya rendah gitu, cari background keluarganya seperti apa permasalahan mereka di rumah, seperti itu Bu. Oh iya, berarti menurut Bu Reni motivasi dari siswa tersebut dipengaruhi oleh peran orang tua di rumah ya kan? Berarti anak itu menurut Ibu tadi perlu bimbingan di dalam belajar, terus dukungan sesuai kebutuhan anak supaya anak tadi di sekolah menerima Ibu, pembelajaran Ibu dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, ketika Ibu menerapkan metode ini, apa yang kira-kira menjadi kendalanya ini, Bu? Nah, Kak, tadi kan saya berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan, Bu. Di situ kan ada 3 gaya belajar, ada auditori, kinestetik, dan visual. Nah, biasanya kalau auditori ini kan kita menayangkan video-video yang atau bisa juga sih yang audio ini atau yang visual itu, yang audio terutama ya, Bu, di dalam pembelajaran saya bikin matematika seperti Ibu. Nah, tentu dalam membuat game online atau untuk menonton video di YouTube seperti itu, anak-anak itu mencari bahan di internet, tentunya butuh layanan internet yang bagus seperti itu kan Bu. Nah, di sekolah itu layanan internet ini, jaringan internet itu kurang Bu, jadi terkendalanya di situ. Terus rencana yang kedua yang berkolaborasi dengan orang tua itu, nah orang tua ini kan kadang-kadang mereka susah untuk dihubungi karena anak-anak di sekolah saya itu rata-rata orang tuanya kan tani Bu, setiap hari itu harus ke ladang seperti. Jadi memang benar-benar dari waktunya pas untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Seperti itu. Tentunya kendala-kendala yang Ibu hadapi mengenai kuatnya jaringan ya yang bisa lancar untuk diakses anak Ibu ketika pembelajaran, kemudian untuk menentukan waktu diskusi bersama orang tua itu menjadi kendala Ibu. Ada lagi yang lain Bu seperti apa menurut Ibu? Uh, Mungkin ini ya Bu, karena berdiferensiasi ini materinya saya baru dapat, mungkin saya harus lebih harus bertanya dengan teman-teman yang sudah sukses menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi sharing gitu Bu dengan teman-teman bagaimana menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik gitu, sukses menjalankannya gitu. Terus mencarikan metode yang tepat juga karena tadi kan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus mengakomodir 3 gaya belajar ya Bu ya. Nah jadi pemilihan metode yang tepat, mana nih metode yang tepat supaya bisa mencakup semua gaya belajar tersebut Bu.
Wah, sangat menarik ini sepertinya rencana Ibu. Menarik, saya antusias untuk kelanjutan cerita Ibu ini. Nah, kalau boleh saya rangkum nih ya Bu, jadi langkah-langkah yang akan Ibu Reni rencanakan untuk dilakukan. Yang pertama, Ibu akan berkoordinasi tentunya tadi tambahan ya dengan rekan yang telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ya Ibu harus berusaha lagi untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa. Dan yang pertama tadi kepala sekolah ya Bu, untuk menguatkan jaringan supaya mudah diakses ketika pembelajaran. Untuk media digital ini ya memang harus kita terapkan. Itu menurut Ibu, menurut saya seperti itu. Nah, selanjutnya ini Ibu Reni akan menggunakan metode belajar yang bervariasi kan, seperti yang sudah Ibu ungkapkan tadi. Nah, kira-kira kapan nih akan Ibu terapkan rencananya? Kalau bisa itu minggu depan sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, Bu. Sesuai jadwal untuk kelas 8 itu saya ada besok hari Senin gitu, Bu. Jadi hari ini Senin minggu depan untuk minggu ini saya akan cari dulu referensi pembelajaran berdiferensiasi yang bagus dan memang sudah bisa dilaksanakan itu seperti saya cari dulu referensinya, Bu. Mulai Senin minggu depan saya usahakan sudah melakukan pembelajaran diferensiasi itu di setiap kelas. Iya. Ibu Reni, sampaikan kepada Kepsek ya, agar kendala tersebut tidak menjadikan rintangan bagi Ibu untuk terus berkarir di gurunya ini, tambah motivasi. Kemudian saya sangat antusias sekali. Nanti bagaimana hasilnya bisa kita bincang-bincang langsung setelah Ibu terapkan di kelas Ibu ya Bu. Nah, iya Bu. Ketika kita berbincang-bincang tadi, bagaimana perasaan Ibu Reni setelah selesai kita berbincang-bincang tadi? Saya merasa lega sih Bu. Akhirnya saya tahu sudah lumayan ada petunjuk gitu, solusi untuk masalah yang saya hadapi ini, apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Iya, saya ini ya Bu, boleh saya rangkum ya permasalahan Ibu tadi, Ibu Reni sangat menemukan beberapa anak yang kurang motivasi belajar ketika Ibu mengajar di kelas. Selanjutnya untuk menghadapi itu atau memecahkan masalah itu, Bu Reni akan menggunakan tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu rencanakan nanti, tentunya melibatkan rekan guru yang lain ya, yang telah melaksanakan sebelumnya. Ibu menambah lagi pengetahuan, terus kemudian berkolaborasi dengan orang tua siswa tadi untuk menambah semangat dia dari rumah agar mengikuti pembelajaran Ibu. Terus juga diharapkan dengan metode bervariasi tadi meningkatkan motivasi belajar anak di rumah sehingga hasil belajarnya sesuai dengan apa yang Ibu Reni harapkan. Bukan begitu Ibu? Iya Bu. Baiklah, semoga tercapainya peningkatan hasil belajar tadi menambah motivasi Ibu Reni sebagai guru lagi. Baiklah, menurut Ibu ada lagi yang bisa kita lanjutkan perbincang-bincang ini? Sepertinya cukup Bu. Terima kasih ya Bu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Salam. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Ibu Reni. Apa kabar Bu Mai? Baik, alhamdulillah. Hari ini kelihatannya lumayan ini ya Bu ya. Kemarin Ibu
katanya mau ada yang di-sharing waktu chatting dengan saya, minta saya untuk mengalokasikan waktu. Nah, apa nih Bu yang mau diceritakan? Iya, terima kasih Bu Reni. Sempat ya di antara kesibukan waktu Ibu itu telah meluangkan waktu. Dan hari ini Ibu membalas chat saya bersedia. Terima kasih Bu. Ini loh Bu, saya merasa terganggu dengan masalah tersebut. Masalah yang saya hadapi ini mengenai pelaksanaan P5 di sekolah saya, Bu Reni. Jadi Ibu ada masalah mengenai pelaksanaan P5. Nah, jadi untuk perbincangan hari ini, apa yang Ibu harapkan, Bu? Dari perbincangan ini saya mengharapkan saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu Reni. Oh, gitu. Ya, mungkin ini Bu, bisa Ibu ceritakan dulu bagaimana pelaksanaan P5 yang sudah dilaksanakan di sekolah Ibu sekarang ini. Menurut saya mungkin pelaksanaan P5 di sekolah saya itu masih kurang sesuai dengan alurnya, tidak sesuai dengan alurnya malah kayaknya kami masih bingung ini Bu. Oh, jadi menurut Ibu pelaksanaan P5 di sekolah Ibu itu belum sesuai dengan alurnya dan guru-guru ini masih bingung bagaimana melaksanakan P5 itu yang baiknya itu seperti apa gitu ya, Bu. Nah, menurut Ibu seharusnya pelaksanaan P5 yang idealnya itu seperti apa, Bu? Menurut pengetahuan saya bertanya ke teman-teman rekan yang sudah sekolah lain lebih dulu melaksanakan P5 ini, yang pertama ada koordinasi ya antara penanggung jawab untuk menyusun modul. Sementara kemarin saya tanya untuk tema 1 modulnya belum ada, Ibu. Oh, jadi tema 1 sudah dilaksanakan, tapi modulnya belum ada, gitu ya, Bu, ya? Iya. Menurut Ibu harusnya bagaimana dengan pembuatan modul ini, Bu? Ya maaf Ibu ulangi. Menurut Ibu, kan tadi kata Ibu tema 1-nya sudah dilaksanakan, tapi modulnya belum dibuat. Nah, idealnya ini buat modul dulu atau pelaksanaan dulu, Bu? Ya itu tadi Bu, modulnya seharusnya di awal sudah mulai dirancang. Kita kan mau masuk melaksanakan sesuatu kan tentunya ada perencanaan ya kan Bu. Di sini sepertinya saya yang ketinggalan, tapi saya sudah tanya ke teman saya, modulnya belum ada. Ketika selesai di tema 1 diminta sama kepala sekolah, selesai dalam waktu 2 hari modulnya itu. Itu yang tema 1. Kalau yang tema 2 selesai dalam waktu 2 kali pertemuan. Itu pun belum punya modul juga. Oh, jadi modul 1 ini belum punya modul, terus waktu pelaksanaan selesai dalam 2 hari, begitu, Bu? Ini yang tema 2 Bu. Kalau yang Oh, tema 1 saya tanya sudah selesai dalam 1 bulan dan guru tersebut saya tanya ada jadwalnya, maaf Ibu memang agak cepat sih katanya kan temanya itu bisa 2 bulan sebenarnya itu Bu. oh, kalau boleh tahu nih Bu, tema satunya itu mengenai apa ya? Hidup berkelanjutan itu Bu. Oh, tema satunya mengenai gaya hidup berkelanjutan. Hmm. Nah, menurut Ibu idealnya nih menyusun modul itu harusnya seperti apa? Harusnya ini kan sesuai SK yang dikeluarkan itu ada tim penanggung jawab itu kan, ada ketua, sekretaris 1, sekretaris 2 itu ada di SK di atas ditulis tanggung jawabnya itu menyediakan atau merumuskan modul.
di situ. Terus juga jika ada biaya mengundang tim atau yang ahli sumber-sumber yang ahli gitu, mendatangkan itu. Ya, jadi menurut Ibu idealnya modul itu disusun secara bersama-sama. Di situ di dalam modul menentukan jadwalnya seperti apa. Kalau memang guru-gurunya belum paham penyusunan modul, undanglah ahli supaya untuk mengajari, begitu Bu ya. Iya. Nah, nih menurut Ibu, ini kan permasalahannya tadi untuk pelaksanaan P5 ini ternyata belum ada modulnya, terus gurunya juga masih kebingungan. Nah, menurut Ibu untuk mengatasi permasalahan ini apa yang harus dilakukan, Bu? Nah, ini Bu yang bikin saya terus terang Bu, saya bingung, kepikiran terus. Karena setelah tema 2 ini kan tema saya. Saya koordinator 3 tema kewirausahaan. Tentunya memikul tanggung jawab setelah dikasih SK ini untuk tema saya tidak mau seperti teman yang kemarin kebingungan menyusun modul, padahal bukan dia sendiri yang bertanggung jawab menyusun modul. Selanjutnya saya kepengen di tema saya tidak berantakan lagi. Untuk itu saya memberanikan diri menyampaikan kalau saya ini masih belum memahami materi P5 kepada kepala sekolah, Ibu. Jadi menurut Ibu akan mengatakan kepada sekolah bahwa Ibu juga belum paham sebenarnya tentang bagaimana melaksanakan P5 ini. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, harusnya apa yang dilakukan, Bu? Saya sama kepala sekolah meminta waktu untuk meluangkan waktu berdiskusi, mungkin bisa melibatkan teman-teman rekan guru yang lain untuk kolaborasi, melibatkan semuanya, tim fasilitator ada 12 guru dilibatkan supaya ikut mendapat pengalaman ya kan. Terus juga selanjutnya kan mereka mendapat giliran juga untuk jadi koordinator. Jadi menurut Ibu harus ada dibentuk seperti rapat lagi lah gitu ya Bu ya. Nah, selain guru dan kepala sekolah, kira-kira nih Bu, siapa lagi yang bisa untuk dihadirkan gitu di dalam rapat tersebut, Bu? Asesor kemungkinan ada yang seperti yang sudah mengikuti workshop ya kan, dari sekolah lain diundang untuk memfasilitasi di diskusi tersebut, memberikan materi juga bisa. Saya rasa seperti itu. Mungkin ini Bu. Jadi menurut Ibu harus undang orang yang sudah berkompeten lah, yang sudah berhasil melaksanakan P5 ini supaya bisa memberikan materi dan mengajari lah kayak gitu ya Bu ya, supaya kesalahpahaman untuk pemahaman ini bisa diperbaiki. Nah Bu, ada lagi tidak kira-kira Bu yang supaya nih permasalahan ini benar-benar bisa terselesaikan, ada lagi tidak kira-kira Bu caranya gitu selain tadi Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta kepala sekolah melakukan diskusi lagi gitu sama menghadirkan seseorang yang berkompeten kayak gitu. Ada lagi kira-kira Bu? Ya kemungkinan kepala sekolah ya yang mengajak teman-teman tadi berkumpul biar lebih didengarkan dengan tegas gitu loh, dengan tegas. Jadi Ibu karena kurang waktu, teman-teman yang lain juga sibuk, tidak fokus untuk P5 ini, merasa yang sudahlah seperti yang lain itu tidak terulang lagi. Saya rasa butuh penguatan dari kepala sekolah lagi nih Bu. Jadi Ibu mau kepala sekolah itu tegas benar-benar memberikan misalnya
P5 ini harus dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu ya, Bu. Memberikan kalau memang ada orang bertiga yang bertanggung jawab untuk satu tema ini, ketiga-tiganya ini harus melaksanakannya dengan baik gitu ya, Bu ya. Iya, Ibu. Nah, Bu, terkait tadi itu semua, kira-kira nih, kapan nih rencananya Ibu mau berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya untuk mengadakan kita boleh katakan penguatan lagi mengenai P5 ini? Iya, ini rencananya dalam minggu ini ya Bu, Jumat atau Sabtu itu, Sabtu biasanya rame itu di dalam kantor. Saya akan menemui dulu kepala sekolah, terus lanjut langsung menginfokan ke grup kawan-kawan guru yang belum datang, segera datang, kita adakan rapat gitu, diskusi ini. Oh iya, berarti diskusinya secepatnya ya Bu, Iya. untuk penyelesaian masalah ini. Nah, baik Bu, dari percakapan kita ini kalau boleh ini saya coba rangkumkan. Jadi Ibu tadi punya permasalahan dalam pelaksanaan P5. Pelaksanaan P5-nya belum sesuai dengan alurnya yang sebenarnya. Nah, jadi untuk penyelesaian masalah itu Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta kepala sekolah untuk melakukan rapat kembali, terus mengundang seseorang yang berkompeten untuk mengajari lagi bagaimana alur dari P5 ini yang sebenarnya. Begitu bukan, Bu? Iya. Nah, oke. Nah, ini mudah-mudahan ya, Bu ya, segera terlaksana dengan baik. Ya. Jadi nih kalau dari Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Tentunya saya puas ya Bu, bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang mengganggu pikiran saya. Lebih tenang sih Bu untuk menghadapi tema 3 nanti di semester 2 ini Bu. Oke, jadi Ibu sudah tahu ya alurnya akan seperti apa untuk memperbaiki miskonsepsi mengenai pelaksanaan P5 ini ya Bu, seperti itu. Iya. Oke Bu, saya tunggu nih kabarnya kalau memang sudah terlaksana nanti sudah dilakukan koordinasi kembali, terus modulnya sudah dibuat, pelaksanaannya sudah mungkin sudah ada rencana untuk pelaksanaannya. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi sudah sejauh mana perbaikan ini bisa terlaksana ya Bu. Iya Bu, segera. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan perbincangan hari ini benar-benar ada sesuatu yang bisa kita ambil ya Bu ya untuk Amin. mungkin untuk perbincangan hari ini bisa kita akhiri dulu sampai di sini ya Bu. Kita nanti bertemu untuk bincang-bincang selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mari kita refleksikan. Dari sesi pertama, yang Kak Mei sebagai coach, saya sebagai coachee. Apa yang perlu kita perbaiki? Menurut Kakak dulu, apa nih kekurangan yang perlu Kakak perbaiki dari Kakak tadi? Kakak sebagai coach, jadi Kakak menilai diri Kakak sendiri dulu. Apa yang perlu diperbaiki? Bukan lagi nilai Kakak waktu jadi coach. Kita nilai diri kita sendiri, baru nanti refleksi diri ya kan? Kembali. Refleksi diri. Berarti Kakak ngoreksi diri Kakak waktu jadi coach. Mungkin bentar Kak ya, bisa cepat karena waktu refleksi kita. Ini mengenai selama percakapan sudah berjalan dengan baik. Sudah pas waktunya, alurnya udah jelas tadi. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Tadi sudah dapat penguatan dari Bu Kres ya. Pertanyaannya itu gali sampailah waktu 15 menit
Alhamdulillah ya kan. Nah, Mm-mm. tarik lagi sampai 15 menit. Sudah nampaknya pertanyaan kakak sudah berbobot di situ? Sudah enggak tertutup lagi kan? Iya, cuman tadi ada beberapa kali kakak berusaha untuk apa namanya memberikan jawaban gitu. Harusnya kan Tahan ya kan? oh ya Nah, benar. itu di mana tuh koreksinya tuh? Di Itu bagian yang masih perlu diperbaiki menahan ya kan? Jangan menahan, mendengarkan. Nah, ya ada ini beberapa kali tadi. berarti untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sudah dalam keadaan tertekan. Nah, sekarang nih Supaya cair suasana ya gitu-gitu. pas kami tadi jadi coachnya Kak, apa nih? Udah selesai refleksinya? Belum. Apa lagi? Kehadiran penuh udah. Ya, Nah, udah. lempar tadi pas kakak ya. Mm-mm. Terus untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya masih latihan, tapi tidak boleh kata ibu harus bagus semua. Mm-mm. Tidak apa-apa lah. Oke. Nah, coach ya. Mm-mm. Kalau coach kakak yang nilai adik. Enggak, tuliskan umpan balik dari umpan balik saya tadi ke kakak. Itu tadi kakak melontarkan beberapa apa namanya tuh kayak kakak yang memberikan jawaban harusnya seperti ini kayak gitu. Cuman itu beberapa tadi. Oh, itu umpan balik dari adik ya. Ya, dari coach. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Udah Mantap lah tadi sudah mengalir, enggak ini lagi, enggak kaku-kaku lagi. Ya, karena kita latihan ya kan. Nyempetin Oke, dijemput. Kak, sekarang kami lagi ya refleksinya. Nah, saat kami jadi coach ya, apa yang berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut Kak apa nih? Yang baik Urutannya gimana? urutannya sudah nampak. Sudah nampak. Tujuan tadi identifikasi, aksi kakak sudah sampai nambahin aksi kakak ke yang lain kan, pertanyaan adik tadi kan. Ada yang baru, lebih baru lagi dari latihan kita tambahan malahan supaya cukup waktunya. Terus untuk tanggung jawab kurang enggak di sini adik? Misalnya adik ngasih perasaan kakak, sudah ya tadi ya adik tanyain. Perasaan Senang ya, lega ya, ketemu ya. solusi. Habis itu tadi apa nama siapa saja yang terlibat sudah tadi kan ada aksi ya kan. Oh ya. Tambahan lagi memanggil yang ahli ya kan. Ahli. Itu enggak kepikiran kemarin memang. Terus apa yang perlu diperbaiki dari adik? Ya, mungkin tadi apa ya? Adik sering ngomong yang belum pas diomongin tapi adik masih merancang gitu loh. Ya kan, masih merancang kan. Ngasih jedanya tadi untuk nangkep omongan adik itu ngertilah nih gitu. Terus memberi jeda tadi Kak untuk berpikir dulu untuk si coachnya. Tadi itu terlalu kayak cepetnya gitu. Coachnya ya. Padahal kita suruh kondisi nyaman, tenang. Tapi maaf ini situasi di sini bising kan? Ya benar. Soalnya motor metik nggak laku di sini. Motor gerandong knalpot yang besar-besar dilarang. Kalau kehadiran sepenuh hati sudah ada tadi Kak, sudah hadir sepenuh hati. Ada lempar dikit ya? Ya ada lempar dikit tapi itu ya sudah. Gitu. Kakak kan pancing pakai YouTube ini Dek, hotspotnya nih Dek. Harus YouTube gitu. HP-nya nggak boleh berhenti YouTube. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan? Mungkin saya tadi ngomongnya harus lebih pelan lagi gitu ya Kak ya. Jangan kelihatan groginya, harus santai lagi. Adik tuh ngomongnya tuh yang pas baru diomongin gitu. Nahan lah, berarti ada harus nahan diri juga di sini. Ya. Ya, itulah hasil refleksi. Nahan diri sama. Berarti tapi dari percakapan ini ibarat dari ini
Tapi Kakak sudah bisa menggali gitu kan ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu Kakak sudah bisa menggali, penyelesaian dari masalah yang Kakak hadapi itu kan? Iya. Heeh, oke. Nih, kalau dari Kakak nih, apa tanggapannya untuk saya? Adik sabar orangnya. Sabar kayak mana? Sabar ngajarinnya. Oh, Tanggapan gitu. di sini ya sabar, mungkin jawaban kakak tadi kurang terarah, adik yang jadi ngarahinnya ke situ. Sampailah ketemu solusi. Oke, sampai ketemu solusinya. Jadi Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan besok kakak nih tidak dibilang sok-sokan ya kan. Ketemu. ya Iya, bisa lah Kak soalnya ya. hari Rabu ini janjian. Ke teman itu kan memang benar-benar bisa meluangkan waktu kayak yang tadi Kakak rencanakan itu. Tapi kan itu ketakutan gitu dewek. Katanya kan kita menghindari negatif ya kan. Mungkin Mhm. negatif, perasaan negatif ini ketakutan kalau kawan ngatuin kakak sok sok pinter atau sok tahu. Padahal yang sudah-sudah lewat tidak jadi masalah. Kepala sekolah pun Iya, diam gitu loh. oke.